Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Atas izinnya hari ini Ustazah masih dapat menyampaikan video pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 2C Imam Nawawi School Cibinong untuk materi beramal dalam kehidupan sehari-hari. Beramal dalam kehidupan sehari-hari. Amalan ada dua. Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan. Perkataan adalah ucapan. Ucapan ada ucapan lisan, yaitu ucapan yang bisa didengar. Contohnya seperti apa yang sedang Ustazah lakukan. Ini adalah ucapan lisan yang bisa kalian dengar. Yang kedua, ucapan hati. Ini tidak bisa kita dengar. Yang tahu hanyalah orang tersebut dengan Allah yang Maha mendengar. Maka jagalah hati dan lisan kita. Jangan seperti orang munafik. Orang munafik adalah orang yang hati dan lisannya berbeda. Lisannya mengaku beriman, tapi hatinya mengingkari. Jika kita berkata yang baik, maka berkata baik jugalah hati kita. Jika kita berzikir, contohnya bertasbih di jalan menurun atau bertakbir di jalan menanjak, maka hati kita juga turut berzikir, bukan hanya lisan kita. Jika lisan kita berdoa, contohnya memohon ilmu yang bermanfaat, maka hati kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Demikian juga ketika kita mendoakan seseorang, maka hati kita juga turut mendoakannya. Contoh, kalian menjenguk teman kalian yang sedang sakit, maka kalian mendoakan semoga teman kalian tersebut lekas sembuh. Hati kalian juga ikut mendoakan, bukan hanya lisan. Apalagi sampai lisan kita mendoakan kebaikan, tapi hati kita mendoakan keburukan. Ini jangan sampai kita seperti itu. Berikutnya, amal. Amalan ada 3 macam. Yang pertama, amalan hati. Yang kedua, amalan lisan. Dan yang ketiga, amalan anggota badan. Amalan hati, contohnya rasa takut kita. Takut kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Rasa harap kita juga, pembenaran, rasa tunduk, dan sebagainya. Rasa bahagia dan sedih termasuk ibadah. Termasuk ibadah jika ketika kita bahagia melihat kaum muslimin bahagia, dan bersedih ketika sesama kaum muslimin bersedih. Ini termasuk ibadah. Namun sebaliknya, jika seseorang bahagia ketika kaum muslimin bersedih dan bersedih ketika kaum muslimin bahagia, maka ia bukanlah orang yang beriman. Yang kedua, amalan lisan. Contoh amalan lisan adalah berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Yang ketiga, amalan anggota badan, yaitu amal dalam bentuk perbuatan. Contohnya berwudu, sholat, haji, dan sebagainya. Yang ketiga, perbuatan sesuai perkataan. Amalkanlah ilmu
yang telah kita pelajari. Jangan sampai kita lalai atas amal, apalagi sampai rajin mengajak teman berbuat kebaikan, padahal diri sendiri lalai. Contohnya kita menyuruh teman kita sholat, tapi kita sendiri tidak sholat. Kita mengajak teman kita untuk membaca Al-Quran, kita sendiri tidak membacanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Lalu Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-44, yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri dari kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidakkah kamu berpikir? Tugas PAI hari ini ada 3 ya, ada 3, diperhatikan ada A, B, dan C. Yang A latihan di buku modul PAI halaman 25. Ya, yang B ada 2 soal. Sebutkan 2 contoh amalan lisan. Yang kedua, sebutkan 2 contoh amalan anggota badan. Ini sudah Ustazah jelaskan tadi di dalam video dan Ustazah sudah sebutkan. Yang C, lingkari B jika benar dan S jika salah. Ada 3 pernyataan di sini. Kalian tulis jawabannya saja. B jika benar, S jika salah. Kerjakan di buku tulis PAI kalian. Jazakumullahu khairan telah menyimak video hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.